Ke Turki hanya habis 9 jutaan, gratis umroh lagi. Simak perjalanan kami di Istanbul, Turki setelah sebelumnya transit 96 jam di Jeddah, Arab Saudi. Hanya di channel Faiz Kian Santang. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan juga subscribe channel ini ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Berjumpa lagi dengan saya Faiz Kian Santang di channel ini. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengikuti perjalanan kami dari Jeddah, Arab Saudi menuju Istanbul, Turki. Istanbul, Turki adalah tujuan utama kami dari Jakarta, Indonesia setelah transit 96 jam lamanya di Jeddah, Arab Saudi. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang saat ini sedang menyaksikan video jalan-jalan kami. Pukul 10 waktu Jeddah, kami sudah sampai di terminal baru Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Cuaca di sini cukup panas dan terik, tapi seketika berubah ketika kami sudah memasuki bagian dalam Terminal 1 baru yang sangat sejuk di bandara ini. Dikutip dari Arab News, penerbangan internasional kini telah dipindahkan ke Terminal T1 yang baru. Peresmiannya telah dilakukan pada September 2019 yang lalu oleh Raja Arab Saudi, Raja Salman. Terminal baru ini mampu menampung 30 juta penumpang per tahunnya. Sekarang, kami menuju counter Saudi Airlines untuk melakukan proses check-in, untuk cetak etiket dan juga penimbangan koper yang kami bawa. Setelah itu, kami mencari makanan untuk makan siang yang akan kami makan nanti di ruang boarding sambil menunggu waktu keberangkatan pesawat menuju Jeddah. Pukul 11:30 waktu Jeddah, kami menuju imigrasi Arab Saudi untuk pemeriksaan paspor dan visa. Selanjutnya, kami berjalan kaki menuju lokasi boarding. Jalan kaki cukup jauh menuju lokasi boarding, jadi pastikan kita punya waktu yang cukup. Waktu boarding kami dijadwalkan pukul 12:15 dan pesawat Saudi Airlines menuju Istanbul akan take off pukul 13 waktu Jeddah. Tepat di pukul 13 waktu Jeddah, pesawat Saudi Airlines take off menuju Istanbul, Turki. Perjalanan akan dilalui selama 4 jam lebih 10 menit. Jadi kita akan sampai di Istanbul pukul 17 lebih 10 menit. Oh ya, Jeddah dan Istanbul punya zona waktu yang sama. Jadi kita tidak perlu mengubah waktu di HP ataupun jam tangan. Alhamdulillah, pukul 17:10, pesawat Saudi Airlines berhasil mendarat di Bandara Istanbul, Turki. Suasana di Istanbul sangatlah dingin, berbeda jauh dengan cuaca di Arab Saudi. Berkaitan dengan biaya perjalanan, kami menghabiskan biaya sebesar 8,7 juta rupiah untuk tiket pesawat pulang pergi menggunakan maskapai Saudi Airlines. Tiket ini bisa dipesan di aplikasi Saudi Airlines. Jika ingin mendapatkan visa transit di Jeddah, perhatikan waktu pemesanan tiket karena masa berlaku visa transit hanya 3 bulan saja. Sedangkan untuk memasuki Turki, tidak diberlakukan visa karena pemegang paspor Indonesia dibebaskan visa untuk memasuki Turki. Sekarang, kami sedang menuju bagian imigrasi untuk pemeriksaan paspor. Beruntung bagi negara kita karena mendapatkan bebas visa dari pemerintah Turki. Di dalam bandara juga kami menukarkan uang di salah satu money changer. Rate lira di bandara ini lebih bagus daripada di Indonesia. Saran saya, kalau menukar uang rupiah ke lira Turki, di money changer bandara saja. Insya Allah,
Kami berada di Istanbul, Turki selama 5 hari. Untuk penginapan selama 5 malam di Turki, kami memesan homestay di Airbnb dengan harga yang terbilang cukup murah. Kami mendapatkan homestay di daerah Firuz Aga Beyoğlu seharga 1 juta rupiah per orang untuk 5 malam. Karena kami berjumlah 6 orang, maka kami total membayar 6 juta. Sekarang, kami berjalan menuju parkir tempat taksi kami berada. Taksi ini kami pesan melalui pemilik homestay tempat kami tinggal. Taksi ini akan membawa kami dari Bandar Istanbul menuju tempat kami tinggal selama 5 malam di Istanbul. Harga taksi ini per orang sebesar Rp125.000. Jadi untuk 6 orang sebesar Rp750.000 lah yang kami bayarkan kepada sopir taksi. Taksinya sangatlah nyaman, sejenis Alphard, cukup untuk 6 orang dan koper kami yang banyak. Pukul 19.30 menit, kami sudah sampai di homestay. Homestay ini berada di kota Beyoğlu dan dekat dengan pusat kota Istanbul modern, yaitu alun-alun Taksim. Beginilah suasana homestay kami di Istanbul yang nyaman. Di homestay ini terdapat 2 kamar tidur utama, 1 kamar tidur kecil, 1 kamar mandi, 1 toilet, 1 ruang tamu, dan 1 dapur. Di dekat homestay ini juga terdapat masjid kecil yang dikenal dengan Masjid Firuz Aga. Sekarang kita akan melihat keseluruhan homestay ini yang terdiri dari 2 lantai. Di lantai 1 terdapat toilet yang hanya bisa dipakai untuk buang air saja. Di sini juga terdapat dapur dan ruang makan yang cukup luas. Dapurnya lengkap dengan peralatan masaknya sehingga kita bisa masak sendiri untuk keperluan makan sehari-hari. Sekarang kita menuju lantai 2. Ada apa saja di lantai 2? Mari kita lihat bersama. Tangganya cukup suram, jadi hati-hati ya. Oke. Di lantai 2 ini ada kamar mandi beserta kloset dan mesin cucinya. Alhamdulillah, adanya mesin cuci ini bisa membuat kita untuk mencuci baju. Karena kebetulan baju kita sangat sedikit. Lalu di sini juga ada kamar utama yang cukup besar dan nyaman. Kemudian, di seberang kamar utama, ada kamar utama lainnya yang juga sama besarnya. Di kamar ini juga terdapat jemuran di luar. Tapi sepertinya kita tidak bisa menjemur baju di luar karena kondisi cuaca yang dingin dan sering hujan. Jadi, lebih baik dijemur di dalam homestay saja. Di sebelah kamar ini, ada kamar tidur yang lebih kecil. Sepertinya ini adalah kamar anak atau kamar tamu. Kemudian kita turun lagi ke lantai 1 ya. Hati-hati untuk turunnya karena tangga di sini cukup curam. Karena sisa kamar di atas itu kecil, jadi saya dan istri memilih untuk tidur di ruang tamu. Kebetulan, kebiasaan di Turki ini, ruang tamu memiliki pintu dan sofa bisa dibuat menjadi kasur untuk tidur. Karena lokasi homestay kami dekat dengan pusat keramaian yaitu lapangan Taksim, kami mencoba untuk keluar malam-malam menikmati kehidupan malam di Istanbul. Lokasi menuju lapangan Taksim hanya sekitar 500 meter dan bisa dilakukan dengan berjalan kaki. Lapangan Taksim juga merupakan tempat berdirinya Monumen Republik atau dalam bahasa Turkinya adalah Cumhuriyet Arıtı yang dibuat oleh Pietro Canonica dan diresmikan pada tahun 1928. Monumen ini mengenang 5 tahun perayaan pendirian Republik Turki pada tahun 1923 setelah Perang Kemerdekaan Turki. Lapangan Taksim atau Medan Taksim yang terletak di Istanbul sisi Eropa adalah tempat wisata dan distrik yang terkenal akan restoran, toko, dan hotelnya. Taksim dianggap sebagai jantung Istanbul modern dan merupakan stasiun utama jaringan Istanbul Metro. Kondisi di alun-alun Taksim atau lapangan Taksim ini sangatlah ramai, bukan hanya oleh wisatawan lokal, tetapi lokasi ini juga dipenuhi oleh wisatawan asing seperti kita. Ya teman-teman, karena kondisi
cuaca malam di Istanbul ini sangatlah dingin, maka kami tidak bisa lama-lama untuk jalan-jalan di sekitar Istanbul ini. Segera kita akan kembali ke homestay kita menginap karena kita ingin mencari kehangatan di Istanbul malam yang sangat dingin ini. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah perjalanan hari kelima kami dari Jeddah menuju Istanbul dengan menggunakan pesawat Saudi Airlines. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya karena kami akan mengajak kalian jalan-jalan ke distrik atau kota lainnya yang ada di Provinsi Istanbul. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.